Om Swastiastu, sahabat Titian Dharma. Tetap bersama Blijul kembali dalam pendalaman ajaran Hindu. Kali ini Blijul masih membahas tentang makanan. Makan terus ini yang dipikirkan Blijul. Tapi bahasan ini tentu masih menarik dan relevan untuk kita bahas sekarang. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bertanya tentang pandangan Hindu terhadap makanan. Kita akan jawab 3 pertanyaan utama. 1. Adakah pantangan yang tidak boleh dimakan orang Hindu? 2. Orang Hindu boleh makan daging sapi? 3. Kenapa ada beberapa kelompok orang Hindu yang tidak boleh makan makanan tertentu, seperti ikan gabus atau jelek? Nah, Blijul akan ceritakan semuanya. Simak ya, sahabat Titian Dharma. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dalam agama Hindu, makanan itu dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan gunanya. Yang pertama adalah satwika guna. Makanan kategori ini bisa meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup kita. Makanan ini menyehatkan, menambah energi dan meningkatkan kecerdasan. Contohnya apa? Makanan yang mengandung banyak sari, berlemak baik, dan bergizi. Idealnya, makanan satwika ini dikonsumsi saat masih segar atau saat perananya masih kuat, seperti sayuran segar, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga susu sapi. Mengonsumsi makanan satwika ini bisa membantu kita mengontrol pikiran dan perbuatan, serta memunculkan sifat-sifat yang tenang, lemah lembut, sabar, dan bijaksana. Jenis yang kedua adalah rajasika guna. Makanan dalam kategori ini, jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan rasa sakit atau duka cita. Contohnya adalah makanan yang rasanya terlalu pahit, terlalu pedas, kering, terlalu asam, atau terlalu panas. Pokoknya yang serba terlalu. Makanan pedas yang berlebihan, misalnya, bisa mengganggu metabolisme, meningkatkan denyut jantung, dan membuat kita sulit berkonsentrasi. Makanan yang terlalu asin juga bisa menaikkan tekanan darah. Nah, ikan dan daging itu termasuk dalam kategori rajasika. Mengonsumsi makanan rajasika bisa meningkatkan energi dalam tubuh, tapi juga bisa memicu sifat emosional dan agresif. Namun, jika dikonsumsi secara bijaksana dan terkendali, makanan rajasika ini tetap bisa memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Kuncinya adalah keseimbangan. Lalu yang ketiga, ada tamasika guna. Makanan kategori ini bisa menyebabkan seseorang menjadi malas, tidak peduli, keras kepala, bodoh, dan pasif. Apa saja contohnya? Makanan yang hambar, makanan yang dipanaskan berulang kali, makanan basi, makanan sisa, dan makanan yang sudah busuk. Minuman yang mengandung stimulan seperti teh, kopi, coklat, alkohol. Dan minuman bersoda juga termasuk dalam kategori tamasika. Makanan tamasika ini sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena efeknya tidak baik bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, sekarang sahabat Titian Dharma sudah lebih paham kan 3 jenis makanan ini? Ini semua sesuai dengan arahan kitab suci Weda, baik itu Bhagavad Gita, Ayurveda, maupun Atharva Weda. Jadi kita bisa lebih bijak memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yang sering sekali ditanyakan. Apakah orang Hindu tidak boleh makan daging sapi? Jadi, ada daging yang diharamkan, begitu? Eits, tunggu dulu. Jangan disamakan dengan konsep di agama lain ya. Dalam Hindu, tidak ada konsep halal dan haram. Yang ada adalah pengelompokan satwika, rajus, dan tumas, serta ada juga konsep sukla dan prasadam. Mengenai daging sapi, memang benar ada sebuah pandangan yang kuat untuk tidak mengonsumsinya. Sapi dianggap sebagai hewan suci, simbol kehidupan, dan juga sering dikaitkan dengan kendaraan dewa Siwa, yaitu Nandi.
di India. Sapi sangat dihormati dan dianggap sebagai ibu karena memberikan penghidupan melalui susunya. Produk turunan seperti susu dan keju menjadi sumber nutrisi penting. Jadi, menyembelih dan mengonsumsi daging sapi menjadi larangan di sana sebagai bentuk penghormatan. Penting untuk diingat, umat Hindu tidak menyembah sapi. Kalian ini suka sekali memelintir sudut pandang orang. Penghormatan ini muncul karena sapi adalah sumber kehidupan. Memang ada beberapa kelompok yang menunjukkan penghormatan yang sangat mendalam, tapi itu karena rasa terima kasih atas nutrisi yang diberikan sapi bagi keluarga mereka. Nah, bagaimana konteksnya di Indonesia? Di Indonesia, sebagian besar umat Hindu memang tidak dilarang makan daging sapi. Alasannya, jenis sapi di Indonesia berbeda dengan di India. Banyak sapi di sini yang memang diternakkan sebagai sapi potong, bukan sapi perah. Tapi, bukan berarti kita tidak menghormati binatang. Kami tetap menghormati semua binatang. Buktinya, setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Tumpek Kandang, kami membuatkan persembahan khusus untuk para binatang yang telah membantu memberikan kehidupan bagi manusia. Selain itu, dalam ajaran Hindu ada tahapan kehidupan yang disebut catur asrama. Di setiap jenjang kehidupan, kebutuhan nutrisi kita berbeda-beda. Jadi jenis makanan yang kita konsumsi pun akan berubah seiring waktu. Misalnya, saat memasuki usia 50 tahun, itu adalah waktu yang tepat untuk mulai mengurangi konsumsi daging dan memperbanyak makanan satwika. Begitu konsepnya, sahabat. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, ada kelompok umat Hindu di Indonesia yang punya pantangan makanan tertentu, seperti tidak boleh makan ikan gabus, laron, buah timbul, labu, dan lainnya. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini terkait dengan yang namanya bisama. Bisama adalah semacam aturan atau sumpah yang mengikat bagi warga atau soroh tertentu. Ini adalah warisan leluhur yang tidak boleh dilanggar oleh keturunannya. Jika dilanggar, dipercaya akan mendatangkan semacam kutukan atau hal yang tidak baik. Meskipun zaman sudah modern dan orang mungkin tidak terlalu percaya kutukan, bisama ini tetap dipegang teguh sebagai bentuk penghormatan pada leluhur dan sejarah keluarga. Contohnya, banyak warga Pendi misalnya, berdasarkan sejarah leluhur mereka, memiliki bisama untuk tidak makan ikan gabus atau jelek dan juga laron atau dedalu. Keturunan dari Danghyang Nirarta, ada yang berpantang makan waluh atau labu. Ini juga terkait dengan kisah perjalanan beliau di masa lalu. Ada juga warga Tutuan yang tidak boleh makan buah timbul atau memelihara burung tutuan. Semua ini punya cerita dan sejarahnya masing-masing. Mungkin di antara sahabat titian Dharma ada yang punya pantangan dari sorohnya? Boleh dong berbagi di kolom komentar. Kalian tidak boleh makan apa? Jadi teman-teman Hindu semua, aturan makan dalam Hindu itu sangat mendalam. Dalam kitab suci Taittiriya Upanishad dikatakan Annam Nanindyat, yang artinya janganlah mencela atau menghina makanan dan jangan mengabaikan makanan. Makanan adalah annam dan annam itu berarti amerta atau keabadian. Dalam peradaban Weda, makanan mendapat perhatian khusus. Makan bukan hanya sekadar mengisi perut kosong dan memuaskan lidah, melainkan makan adalah sebuah yajna, sebuah persembahan suci kepada diri kita sendiri. Sebelum dan sesudah makan, kita selalu dianjurkan untuk mengingat sang pemberi makanan, yaitu Hyang Paramakawi. Bahkan, posisi makan pun ada maknanya. Makan menghadap ke timur dipercaya membuat umur panjang, menghadap barat akan makmur, menghadap utara akan mendapat kebenaran, dan menghadap selatan akan menjadi terkenal. Tata caranya pun ada,
selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Kita dianjurkan melihat makanan dengan perasaan sukacita. Setelah makan, bersihkan tangan dan mulut, lalu percikan sedikit air ke yuban-yuban sebagai tanda syukur agar Yang Maha Kuasa memberikan anugerah atas apa yang telah kita makan. Demikian penjelasannya sahabat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Titian Dharma dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Om Santi, 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 Om.